Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, kita absen kehadiran dulu ya. Al-Harith hadir, Alwi hadir, Ayla hadir, Bella hadir, David hadir, Mei hadir. Alhamdulillah, semuanya berarti masuk ya hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita belajar hari ini, marilah kita bernyanyi bersama-sama. Hari ini kita akan bernyanyi lagu Bangun Pemudi Pemuda agar belajarnya lebih semangat. Kita kan pemuda dan pemudi Indonesia, jadi kita harus selalu semangat dan bangga. Ibu pimpin ya. 1, 2, 3. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tanam bajumu sisihkan untuk negara, masa yang akan datang, kewajibanmu menjadi tanggungan terhadap nusa, menjadi tanggungan terhadap nusa. Jadi, hari ini kita akan belajar tentang rotasi bumi dan revolusi bumi. Ada yang tahu nggak sih apa itu bumi? Iya, bumi adalah planet di mana kita tinggal. Jadi anak-anak, ibu ada globe atau bola dunia dan peta untuk menemani kita belajar hari ini. Jadi anak-anak, rotasi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi sumbunya atau bumi yang berputar pada porosnya dari arah barat ke timur. Nah, di sini gua ada globe. Terus kita putar dari arah barat, yaitu di sini, ke timur, yaitu di sini. Nah, inilah yang dinamakan rotasi bumi. Ternyata bumi kita ini berotasi atau berputar selama 23 jam, 56 menit, 4 detik atau dibulatkan menjadi 24 jam. Ada yang tahu nggak sih 24 jam itu berapa hari? Iya, 24 jam adalah 1 hari. Setelah kita mengetahui pengertian rotasi bumi, selanjutnya kita akan mengetahui tentang pengertian revolusi bumi. Jadi, revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Skala revolusi bumi dalam 1 kali mengelilingi matahari adalah 365,4 hari atau 1 tahun. Terus, apa sih pengaruhnya? Apakah karena bumi berputar membuat kita menjadi pusing? Untuk mengetahui pengaruhnya, silakan kalian membaca buku halaman 1. Jadi dari buku yang sudah kita baca bersama tadi dapat kita simpulkan bahwa Udin bermimpi bahwa ia ingin bertemu dengan teman-temannya yang berada di daerah yang berbeda. Teman Udin ini ada 3 orang. Yang pertama ada Buyung, tinggal di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Yang kedua ada Alang, tinggal di Mamuju, Sulawesi Barat. Sementara yang ketiga ada Ferdi, tinggalnya di Jailolo, yaitu di Maluku Utara. Dan ternyata saat di tempat Buyung, jam menunjukkan pukul 5 waktu Indonesia Barat atau 5 subuh.
sehingga buyung di sana masih tidur. Sementara ketika buyung masih tidur di tempatnya si Alang itu menunjukkan pukul 6 dan ternyata di sana Alang sedang berangkat untuk sekolah. Sementara ketika di tempat buyung jam 5, tempat Alang jam 6, di tempat Ferdi berada di pukul 7, di mana Ferdi sudah sampai di sekolah dan memulai pembelajaran. Jadi anak-anak, Indonesia kita ini memiliki 3 bagian waktu. Yang pertama yaitu waktu Indonesia Barat, yang kedua yaitu waktu Indonesia Tengah, dan yang ketiga adalah waktu Indonesia Timur. Coba perhatikan peta berikut. Nah, ini adalah peta pembagian waktu di Indonesia. Jadi anak-anak, dari yang kita bahas tadi, maka kita dapat simpulkan bahwa salah satu dari pengaruh rotasi bumi adalah terjadinya perbedaan waktu di muka bumi. Pengaruh rotasi bumi yang kedua adalah terjadinya siang dan malam. Jadi anak-anak, karena bumi kita ini bulat dan berputar, maka akan ada sebagian bumi yang bisa terkena matahari dan ada juga yang tidak. Bagi bumi yang terkena sinar matahari, maka dia akan terjadi siang. Sementara bagi bumi yang tidak terkena sinar matahari, akan terjadinya malam. Pengaruh yang ketiga adalah gerak semu harian matahari. Maksud dari gerak semu harian matahari adalah kita yang berada di bumi ini pasti akan merasa seolah-olah mataharilah yang bergerak, bukan bumi. Padahal kenyataannya bumi lah yang bergerak mengelilingi matahari. Nah, itulah pengaruh-pengaruh dari rotasi bumi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengaruh dari revolusi bumi. Seperti yang sudah kita bahas di awal tadi, revolusi bumi adalah perputaran bumi mengelilingi matahari. Jadi revolusi bumi ini juga menyebabkan beberapa dampak. Yang pertama adalah pergantian musim. Jadi anak-anak, coba perhatikan globus di samping ibu. Bisa kalian lihat bahwa di globus atau bola dunia ini terdapat garis-garis. Garis-garis ini ada 2 jenis. Yang pertama yaitu garis lintang, yaitu garis dari samping ke samping. Yang kedua yaitu garis bujur, yaitu dari atas ke bawah. Bagian tengah itu dinamakan garis khatulistiwa, dan ternyata garis khatulistiwa ini terletak pada 0 derajat bumi. Nah, untuk pembagian musim di bumi ini ditentukan oleh garis-garis tersebut. Untuk garis khatulistiwa yaitu 0 derajat sampai 23,5 derajat, lintang selatan dan lintang utara, dia akan beriklim tropis atau hanya memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Negara yang beriklim 2 musim ini salah satunya adalah Indonesia. Dan selanjutnya, daerah yang berada di garis 23,5 derajat sampai 40 derajat lintang selatan dan lintang utara akan beriklim subtropis, yang mana di sana memiliki 4 musim, yaitu ada musim salju, musim panas, musim semi, dan musim gugur. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa di bumi ini memiliki setidaknya 4 musim, yaitu ada musim hujan atau musim dingin, yang kedua ada musim kemarau atau musim panas, yang ketiga ada musim semi, dan yang keempat ada musim gugur. Pengaruh selanjutnya dari revolusi bumi adalah perbedaan lamanya siang dan malam. Jadi anak-anak, di muka bumi kita ini memiliki lamanya siang dan malam yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena pergeseran garis edar matahari atau kemiringan sumbu 23,5 derajat bumi.
yang mana ketika matahari berada di khatulistiwa, maka daerah tersebut akan mengalami siang selama 12 jam dan malam selama 12 jam. Sementara di daerah seperti kutub akan mengalami 24 jam malam, yang artinya tidak terjadinya siang. Ada juga daerah atau negara yang memiliki waktu siangnya lebih besar dibanding waktu malamnya, yaitu 16 jam siang, ada juga yang 23 jam siang. Itu semua disebabkan karena revolusi bumi. Karena minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan bagaimana cara membuat mind mapping, maka Ibu hari ini ingin meminta kalian membuat mind mapping mengenai rotasi dan revolusi bumi sebagai pekerjaan rumah. Nah, untuk tugas hari ini kalian hanya membuat ringkasan dengan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu tulis di papan tulis, dan pertanyaan tersebut ditulis di buku masing-masing dan akan dikumpulkan hari ini. Nah, karena waktunya sekarang sudah habis, maka pelajaran hari ini juga selesai. Untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya, marilah kita berdoa untuk mengakhiri pelajaran hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.